Apa yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, dapat ia capai. Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa hal itu hanya mungkin terjadi ketika Anda belajar mengendalikan emosi Anda? Terdengar tidak masuk akal, bukan? Anda mungkin memiliki bakat, Anda mungkin memiliki kesempatan, Anda bahkan mungkin beruntung. Tetapi jika Anda tidak menguasai emosi Anda, semuanya akan lenyap dari genggaman Anda seperti pasir. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Anda membuat keputusan yang kemudian Anda sesali? Mengapa Anda mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya, membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan, atau menyerah tepat saat Anda akan menang? Jawabannya terletak pada musuh tak kasat mata, kurangnya kendali emosi. Berapa kali Anda merasa kewalahan oleh emosi yang seolah-olah mustahil dikendalikan? Luapan amarah yang tiba-tiba, ketakutan yang melumpuhkan, kesedihan yang menghanyutkan, atau kecemasan yang membuat jantung berdebar kencang. Momen-momen ini bukanlah hal yang langka, itu manusiawi. Namun, disitulah justru kebanyakan orang tersesat. Emosi datang, mendominasi, dan apa yang tadinya hanya sesaat berubah menjadi keputusan tergesa-gesa, kata-kata yang menyakitkan, penyesalan yang sebenarnya bisa dihindari. Napoleon Hill pernah berkata bahwa seorang master sejati bukanlah seseorang yang tidak merasa, melainkan seseorang yang merasakan secara mendalam, namun tetap memegang kendali atas dirinya. Pikirkan berapa kali Anda membiarkan impuls mengambil keputusan untuk Anda. Bertengkar dengan seseorang karena hal sepele, menghabiskan uang yang seharusnya tidak Anda keluarkan untuk meredakan ketidaknyamanan, menyerah pada sebuah proyek karena ketakutan berbicara lebih keras. Reaksi otomatis ini adalah cerminan dari pikiran yang telah kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Hill menyatakan bahwa kurangnya kendali emosi adalah akar dari sebagian besar kegagalan pribadi, keuangan, dan hubungan. Dan ia tidak hanya mengatakan ini sebagai seorang teoretikus, tetapi sebagai seseorang yang menjalani kebenaran itu. Ada suatu masa ketika ia hampir menyerah pada segalanya. Tanpa uang, tanpa dukungan, didiskreditkan. Di malam yang gelap itu, keputusasaan bisa saja menang. Namun Hill melakukan sesuatu yang sederhana, hampir tidak berarti ia berhenti. Ia bernapas, ia menenangkan pikirannya selama 1 menit dan memutuskan bahwa ia tidak akan menjadi budak ketakutannya sendiri. 1 menit itu mengubah segalanya. Hari ini, ilmu saraf membuktikan apa yang ia rasakan lebih dari 1 abad yang lalu. Ketika Anda berhenti sejenak, bernapas, dan mengamati emosi Anda, otak Anda mengaktifkan korteks prefrontal, bagian yang bertanggung jawab untuk logika dan kendali diri, dan melepaskan mode otomatis, sistem limbik, tempat reaksi emosional primitif berada. Transisi ini dapat terjadi hanya dalam 60 detik. 1 menit jeda sudah cukup untuk menginterupsi siklus impulsivitas yang, jika tidak terkendali, dapat menghancurkan hari-hari, hubungan, dan bahkan kesempatan. Bayangkan contoh sederhana. Seseorang menyinggung Anda di tempat kerja. Reaksi pertama adalah membalas, membela diri, menyerang. Namun jika Anda berhenti selama 60 detik dan bernapas dalam-dalam, tubuh Anda akan melambat, detak jantung Anda kembali normal. Dan otak Anda mulai berfungsi dengan jernih kembali. Alih-alih bereaksi dengan amarah, Anda merespons dengan kecerdasan. Perbedaan antara bereaksi dan merespons inilah yang menjadi garis pemisah antara mereka yang hidup di bawah belas kasihan keadaan dan mereka yang menciptakan takdirnya sendiri. Studi menunjukkan bahwa 76% orang merasakan stres dan frustrasi, terutama karena masalah keuangan. Uang bukanlah masalahnya, itu adalah apa yang diwakilinya secara emosional. Ketakutan akan kekurangan, perasaan tidak kompeten, perbandingan dengan orang lain. Hill pernah berkata bahwa kemiskinan emosional mendahului kemiskinan materi, dan ia benar. Orang yang membeli secara impulsif untuk mengisi kekosongan, yang berdebat karena harga diri, yang lumpuh karena takut membuat kesalahan, sedang digerakkan oleh emosi, bukan oleh akal sehat. Kendali emosi, oleh karena itu, bukanlah kemewahan, itu adalah fondasi kemakmuran. Ingat Mike Tyson, salah satu petinju terhebat dalam sejarah. Kekuatan, bakat, kecepatan, ia memiliki semuanya. Namun ia kehilangan gelar, kontrak, dan reputasi karena ia tidak menguasai emosinya.
Setiap ledakan kemarahan merugikannya bertahun-tahun kejayaan. Bakat membawanya ke puncak, tetapi kurangnya kendali diri menjatuhkannya. Hill akan mengatakan bahwa Tyson kalah dalam pertarungan terpenting. Pertarungan yang kita jalani dalam diri kita sendiri. Sekarang bayangkan kebalikannya. Anda mulai menerapkan metode 1 menit. Situasi demi situasi, emosi demi emosi. Seseorang memprovokasi Anda bernapas. Ketakutan muncul, Anda mengamati. Keinginan untuk menyerah muncul, Anda menunggu. Secara bertahap, kendali bergeser. Tidak lagi berada di tangan keadaan dan kembali ke tangan Anda. Dan yang paling menarik adalah, ini tidak membuat Anda menjadi dingin atau acuh tak acuh. Justru sebaliknya, Anda merasakan lebih banyak, tetapi bereaksi lebih sedikit. Anda mulai memahami emosi sebagai informasi, bukan sebagai perintah. Cobalah, selama 7 hari ke depan, kapanpun emosi intens muncul, berhenti selama 1 menit. Jangan lari dari apa yang Anda rasakan. Cukup amati, tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 4, tahan napas Anda, dan embuskan perlahan. Dalam jeda itu, katakan pada diri Anda, saya adalah penguasa pikiran saya. Saya memilih bagaimana bereaksi. Praktik ini, jika diulang, akan mengkonfigurasi ulang otak. Ini seperti menguatkan otot tak terlihat, otot kendali diri. Pada awalnya mungkin terlihat terlalu sederhana untuk efektif, tetapi kekuatan sejati justru terletak pada kesederhanaannya. Hill pernah berkata bahwa pikiran itu seperti taman. Apa yang Anda pupuk akan tumbuh subur, apa yang Anda abaikan akan mati. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak memupuk emosi yang merusak, Anda sedang menumbuhkan ketenangan, fokus, dan kejernihan. Pilihan sadar inilah yang dibuat menit demi menit, yang membedakan mereka yang hanya bertahan hidup dari mereka yang benar-benar makmur. Dan semuanya dimulai dengan gestur kecil, 1 menit keheningan di tengah kekacauan. 1 menit untuk mengingat bahwa Anda adalah penulis cerita Anda, bukan karakter yang tersesat dalam emosi. Pernahkah Anda menyadari bagaimana kurangnya kejelasan adalah salah satu penyebab terbesar penderitaan emosional? Ini seperti mencoba mengarungi samudra tanpa kompas. Setiap gelombang membuat Anda kehilangan keseimbangan, setiap arus membawa Anda jauh. Pikiran tanpa arah adalah lahan subur bagi keraguan, dan keraguan adalah pencuri energi terbesar yang ada. Napoleon Hill pernah berkata bahwa tujuan utama yang pasti adalah obat untuk keraguan emosional, dan ia benar. Ketiadaan tujuan yang jelas memungkinkan emosi, bukan akal sehat, untuk mengambil kendali. Itulah mengapa banyak orang memulai sesuatu dengan antusiasme, dan beberapa hari kemudian kehilangan momentum, berubah pikiran, atau menjadi putus asa. Ini bukan kurangnya kemampuan, ini adalah kurangnya fokus. Hill mempelajari ini sejak awal. Ketika Andrew Carnegie menantangnya untuk mempelajari orang-orang paling sukses di Amerika Serikat, ia tidak menerima uang, tidak ada jaminan. Ia adalah seorang pemuda tanpa stabilitas, ditugaskan untuk mewawancarai tokoh-tokoh seperti Henry Ford, Thomas Edison, dan Alexander Graham Bell. Orang lain manapun pasti sudah menyerah, tetapi Hill menerima tantangan itu karena satu alasan sederhana. Ia memiliki kejelasan tujuan. Ia tahu persis apa yang ingin ia bangun, sebuah metode yang akan mengajarkan orang biasa untuk mengubah pikiran mereka menjadi kekayaan. Kejelasan ini menjadi bahan bakarnya selama bertahun-tahun ketika tidak ada yang percaya padanya. Sementara yang lain dipandu oleh keadaan, Hill dipandu oleh sebuah tujuan. Ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasi apa yang ia ajarkan. Penelitian dari Harvard Business School telah menunjukkan bahwa orang yang menuliskan tujuan mereka secara rinci memiliki kemungkinan 10 kali lebih besar untuk mencapainya daripada mereka yang hanya memikirkannya. Ini terjadi karena saat menulis, otak mengaktifkan area yang terkait dengan motivasi dan komitmen emosional. Tujuan itu berhenti menjadi ide yang samar dan menjadi arah mental. Dan ketika pikiran memiliki arah, emosi akan selaras. Seolah-olah, tiba-tiba, kecemasan menemukan fungsinya, ketakutan mendapatkan tujuannya, dan keraguan kehilangan kekuatannya. Sekarang, pikirkan tentang hidup Anda sendiri.
Berapa kali Anda memulai sesuatu dengan semangat, sebuah proyek, sebuah kursus, sebuah perubahan, dan kemudian dihadapkan pada kesulitan pertama, antusiasme Anda lenyap. Kemungkinan besar, pada saat itu, Anda tidak memiliki mengapa yang cukup kuat untuk menopang bagaimana. Hill pernah berkata bahwa kekuatan sejati lahir ketika mengapa lebih besar daripada rintangan apapun. Oleh karena itu latihannya sederhana, namun transformatif. Ambil selembar kertas dan tuliskan apa yang benar-benar Anda inginkan. Bukan, saya ingin bahagia atau saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Itu terlalu samar. Tuliskan secara rinci, berapa banyak uang dengan cara apa, dalam jangka waktu berapa dan apa yang akan Anda lakukan dengannya. Jelaskan juga bagaimana perasaan Anda saat mencapainya. Praktik ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menghubungkan emosi dan arah, dan ketika emosi dan arah bersatu, energi yang tadinya tersebar mulai terkonsentrasi. Kejelasan itu magnetis. Ia menarik orang, ide, dan kesempatan yang beresonansi pada frekuensi yang sama. Itulah mengapa Hill menyatakan bahwa kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan, tetapi keselarasan. Anda hanya menarik apa yang selaras dengan apa yang Anda rasakan dan yakini. Thomas Edison adalah contoh nyata dari hal ini. Ia gagal lebih dari 10.000 kali sebelum berhasil menciptakan bola lampu yang berfungsi. Orang biasa manapun pasti sudah menyerah, tetapi Edison memiliki tujuan yang begitu jelas sehingga frustrasi tidak menggoyahkannya. Ketika ditanya apakah ia merasa gagal, ia menjawab, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Respons ini bukanlah kesombongan, itu adalah kejelasan emosional. Edison tahu apa yang ia inginkan, dan karena itu, setiap kesalahan hanya membawanya lebih dekat pada kesuksesan. Ketika Anda mendefinisikan takdir Anda, bahkan emosi negatif pun menjadi sekutu. Frustrasi menunjukkan di mana Anda perlu menyesuaikan jalur Anda. Ketakutan memperingatkan Anda bahwa Anda sedang bertumbuh, dan kecemasan mengingatkan Anda bahwa Anda akan keluar dari zona nyaman Anda. Hill pernah berkata bahwa emosi itu seperti kuda liar. Jika Anda tidak membimbingnya, mereka akan menjatuhkan Anda. Tetapi jika Anda belajar menungganginya, mereka akan membawa Anda lebih jauh dari yang pernah Anda bayangkan. Jadi, sebelum mencari motivasi, carilah kejelasan. Motivasi itu tidak stabil, tetapi kejelasan itu konstan. Ia menopang Anda saat energi menurun, saat kritik datang, saat kelelahan membebani. Oleh karena itu, sisihkan saja 5 menit hari ini untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Mengapa? Apa artinya ini bagi saya? Tuliskan, rasakan, dan visualisasikan. Lihat diri Anda di sana menjalani hasil itu. Pikiran membutuhkan gambaran, hati membutuhkan tujuan. Ketika keduanya selaras, emosi bukan lagi badai, melainkan angin yang mendorong hidup Anda ke arah yang benar. Itulah kekuatan sebuah tujuan yang jelas. Ia meredakan kebisingan batin, menata pikiran, dan mengubah kekacauan menjadi arah. Hidup bukan lagi serangkaian reaksi, melainkan sebuah ciptaan yang disadari. Dan, seperti yang dibuktikan Hill dengan kisahnya sendiri, ketika Anda tahu persis kemana Anda akan pergi, bahkan hal yang mustahil pun mulai berpihak kepada Anda. Rasa sakit memang tak terhindarkan, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya menentukan siapa diri kita nanti. Beberapa orang hancur saat menghadapi kesulitan. Yang lain, menghadapi rasa sakit yang sama, justru berkembang. Perbedaannya bukan pada apa yang terjadi, melainkan pada makna yang mereka berikan padanya. Napoleon Hill menyebutnya ketahanan emosional, kemampuan untuk merasakan segalanya tanpa tersesat di dalamnya. Ia sering mengatakan bahwa kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas, dan kehidupannya sendiri adalah bukti nyata dari hal ini. Hill menghadapi masa-masa kehancuran total. Ia kehabisan uang, kehilangan reputasi, dan khawatir tidak akan bisa menopang keluarganya. Orang biasa manapun pasti sudah menyerah. Namun justru pada saat-saat itulah ia mempraktikkan apa yang paling sering ia ajarkan, menarik kekuatan dari kesulitan. Alih-alih membiarkan dirinya dikalahkan,
ia berhenti sejenak merenung dan mencari pelajaran apa yang ingin disampaikan oleh rasa sakit itu kepadanya. Dan dari sikap inilah muncul salah satu kalimat paling kuat dari buku Think and Grow Rich. Di dalam setiap kesulitan terletak benih manfaat yang setara. Ini bukan metafora puitis, ini adalah hukum mental. Ini adalah kapasitas untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Walt Disney adalah contoh nyata dari hukum ini. Ia dipecat dari surat kabar karena kurang kreatif. Beberapa proyeknya ditolak, bangkrut lebih dari sekali, dan mendengar tidak yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi alih-alih membiarkan frustrasi mendefinisikannya, ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Setiap penolakan memperkuat keyakinannya bahwa sesuatu yang hebat akan muncul dari sana. Dan memang demikian, ia menciptakan sebuah kerajaan yang menginspirasi miliaran orang hingga hari ini. Ketika ditanya tentang kegagalannya, ia menjawab, "Semua masalah dan rintangan yang saya hadapi justru menguatkan saya." Inilah esensi ketahanan emosional. Memahami bahwa rasa sakit datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang dialami Hill dan Disney. Penelitian dari University of North Carolina menunjukkan bahwa orang yang tangguh secara emosional lebih bahagia, lebih produktif, dan mempertahankan hubungan yang lebih stabil. Ini karena mereka telah belajar memproses rasa sakit dengan kesadaran. Mereka tidak menyangkal penderitaan, tetapi mereka juga tidak mengidentifikasinya. Mereka melewatinya, dan dalam melewatinya, mereka tumbuh. Pikirkan berapa kali Anda bertanya pada diri sendiri, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Itulah pertanyaan yang melumpuhkan. Ia menempatkan Anda dalam peran sebagai korban. Tetapi jika sebaliknya Anda bertanya, "Apa yang ingin diajarkan ini kepada saya?" sesuatu akan bergeser di dalam diri Anda. Pertanyaan baru ini mengubah rasa sakit menjadi alat. Yang pertama memenjarakan, yang kedua membebaskan. Inilah persis yang dilakukan Hill ketika segalanya tampak hilang. Ia menukar belas kasihan diri dengan tujuan. Dan di sanalah, di titik terendah, ia menulis beberapa ajaran paling mendalam dari seluruh karyanya. Ketahanan emosional bukanlah anugerah. Itu adalah keterampilan yang diasah. Seperti otot, ia menguat setiap kali Anda memilih untuk menghadapi daripada melarikan diri. Setiap kali Anda membiarkan diri merasakan tanpa dihanyutkan oleh apa yang Anda rasakan. Ketika Anda dikhianati, dipecat, dikritik, ditolak, segala sesuatu dalam diri Anda menjerit untuk menyerah. Tetapi jika Anda menarik napas dalam-dalam, mengamati apa yang diungkapkan situasi itu, dan memutuskan untuk bertindak secara sadar, bagian baru dari diri Anda lahir. Kelahiran inilah yang membedakan mereka yang hanya bertahan hidup dari mereka yang terlahir kembali. Kenyataannya hidup tidak pilih kasih. Cepat atau lambat kita semua akan diuji. Dan ketika ujian itu datang, ingatlah kata-kata Hill, kekalahan sementara hanyalah langkah menuju kemenangan. Ia tidak berbicara sebagai seorang filsuf yang jauh, melainkan sebagai seseorang yang hidup sesuai dengan apa yang ia khotbahkan. Dan anehnya, justru setelah kegagalan terbesarnya, ia menuliskan keberhasilan terbesarnya. Saat ini, psikologi menyebutnya pertumbuhan pasca trauma. Kemampuan untuk bangkit dari krisis dengan lebih bijaksana, lebih berbelas kasih, dan lebih kuat. Dan ada pola di antara semua yang mencapai keadaan ini. Tidak satu pun dari mereka lari dari rasa sakit. Mereka menghadapinya, memahaminya, dan memilih makna yang akan mereka berikan padanya. Inilah yang membuat mereka tak terpatahkan. Mungkin Anda sedang mengalami sesuatu yang sulit saat ini. Kehilangan, kekecewaan, fase di mana segalanya tampak runtuh. Dan mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa terus maju? Jawabannya bukanlah melawan rasa sakit, melainkan berdialog dengannya. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ditunjukkan oleh ini tentang diri saya? Pertanyaan sederhana ini dapat sepenuhnya menggeser energi Anda. Karena ketika Anda memberikan makna baru pada rasa sakit, ia berhenti mengendalikan Anda. Hill menyatakan bahwa kesulitan membawa benih manfaat yang lebih besar di dalamnya. Dan benih ini hanya akan berkecambah ketika Anda memutuskan untuk merawatnya. Jadi, lain kali ada sesuatu yang tidak berjalan lancar, bernapaslah. Jangan bereaksi secara impulsif. Amati.
Di dalam kekacauan, selalu ada pelajaran tersembunyi, dan pelajaran inilah yang mengubah Anda menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk tingkatan berikutnya. Ketahanan emosional adalah seni untuk jatuh dan bangkit lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan untuk melihat rasa sakit dan berkata, "Kamu tidak akan mendefinisikan aku, kamu akan memurnikan aku." Ini adalah titik di mana Anda berhenti menjadi hasil dari apa yang terjadi pada Anda dan menjadi hasil dari apa yang Anda pilih untuk lakukan dengannya. Dan di sanalah tepat pada saat itu, Anda mulai menguasai kekuatan paling dahsyat dari semuanya. Tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga bertumbuh dengan segala yang hidup lemparkan kepada Anda. Napoleon Hill menegaskan bahwa tanpa disiplin emosional, disiplin praktis tidak dapat ada. Dan ini adalah salah satu kebenaran terberat dan paling membebaskan yang dapat Anda pahami. Kebanyakan orang percaya mereka gagal karena kurangnya waktu, pengetahuan atau kesempatan. Tetapi pada kenyataannya, yang menghancurkan mereka adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan apa yang mereka rasakan pada saat mereka paling membutuhkan kejelasan. Karena masalahnya tidak pernah pada peristiwa itu, masalahnya adalah reaksi. Berapa kali Anda tahu persis apa yang harus Anda lakukan, tetapi emosi menuntun Anda memilih yang sebaliknya. Anda tahu Anda perlu menabung uang, tetapi Anda menyerah pada dorongan hati. Anda tahu Anda harus tetap tenang, tetapi Anda bereaksi dengan kemarahan. Anda tahu Anda harus memulai proyek, tetapi ketakutan melumpuhkan Anda. Saat itulah hidup ditentukan. Pada saat Anda memilih untuk dipandu oleh apa yang Anda rasakan atau oleh apa yang Anda ketahui. Hill percaya bahwa emosi bukanlah musuh, tetapi ia perlu ditempatkan pada posisinya yang tepat. Ia adalah pembawa pesan, bukan diktator. Masalahnya adalah kebanyakan orang hidup sebagai sandera perasaan yang berlalu cepat dan tidak menyadari bahwa setiap kali mereka bereaksi secara impulsif, mereka menyerahkan kendali atas hidup mereka sendiri kepada sesuatu yang berlangsung hanya beberapa menit. Itulah mengapa begitu banyak orang hidup dalam siklus berulang. Mereka memulai dengan semangat, menyerah dengan frustrasi, dan memulai kembali dengan rasa bersalah. Mereka pikir mereka kekurangan kemauan, padahal sebenarnya mereka kekurangan kesadaran emosional. Benjamin Franklin, berabad-abad sebelum Hill, telah menemukan ini sendiri. Ia menciptakan sistem 13 impuan kebajikan untuk dikembangkan setiap hari dan mencatat setiap pelanggaran dalam buku hariannya. Namun detail paling kuat adalah apa yang sedikit orang perhatikan. Franklin tidak hanya mencatat apa yang ia lakukan salah, ia menuliskan apa yang ia rasakan sebelum ia berbuat salah. Ia memahami bahwa setiap perilaku berasal dari emosi. Salah urus keuangan berasal dari kecemasan, penundaan berasal dari ketakutan, kelebihan berasal dari rasa kekurangan, dan ketika Anda menyebutkan nama emosi itu, ia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan Anda. Neuroscience modern membuktikan ini. Studi oleh Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa 40% trait-an perilaku harian bersifat otomatis dan dipandu oleh keadaan emosional. Dengan kata lain, hampir setengah dari apa yang Anda lakukan bukanlah pilihan sadar. Itu adalah reaksi emosional yang menyamar sebagai keputusan. Dan bagian terburuknya adalah ini terjadi pada orang yang paling cerdas, paling cakap, paling siap. Karena otak manusia diprogram untuk menghindari rasa sakit dan mencari kesenangan, dan emosi adalah jalan pintas tercepat untuk itu. Itulah mengapa Anda makan apa yang tidak seharusnya, membeli apa yang tidak Anda butuhkan, menunda apa yang penting, dan berdebat ketika seharusnya mendengarkan. Bukan karena Anda ingin, tetapi karena Anda merasa. Dan tanpa memahami ini, Anda mencoba mengubah perilaku. Tetapi perilaku hanyalah puncak gunung es. Apa yang perlu diprogram ulang lebih dalam, yaitu bagaimana Anda menghadapi apa yang Anda rasakan. Hill mengatakan bahwa pengendalian diri emosional adalah jembatan antara pikiran dan tindakan. Ini adalah apa yang mengubah pengetahuan menjadi hasil. Mudah untuk bertindak ketika Anda terinspirasi, termotivasi, dan cukup istirahat. Tetapi kekuatan sejati terletak pada bertindak ketika Anda lelah, frustrasi, atau takut. Di sanalah para juara tercipta. Pertimbangkan contoh-contoh disiplin terbesar yang pernah dilihat dunia.
atlet, pengusaha, ilmuwan. Mereka tidak digerakkan oleh motivasi yang konstan, melainkan oleh fakta internal, untuk tidak membiarkan emosi memutuskan bagi mereka. Jadi, mulailah dari yang kecil. Pilih area dalam hidup Anda di mana emosi sering mendominasi Anda. Ini bisa berupa keinginan untuk menghabiskan uang, penundaan, ketakutan membuat kesalahan, atau kebiasaan bereaksi dengan kejengkelan. Amati apa yang Anda rasakan sebelum bertindak. Sebutkan nama emosi itu. Bernapaslah. Dan kemudian putuskan secara sadar apa yang akan Anda lakukan. Jeda kecil ini, yang diulang berkali-kali, memprogram ulang otak. Setiap kali Anda bertindak dengan kesadaran, Anda memperkuat sirkuit disiplin emosional, dan seiring waktu itu menjadi alami. Anda tidak perlu menjadi dingin, Anda perlu menjadi teguh. Anda tidak perlu berhenti merasa, Anda perlu belajar untuk tidak dikendalikan oleh apa yang Anda rasakan. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dibangun di atas tindakan kecil, pengendalian diri yang diulang setiap hari. Dan itulah intinya. Kesuksesan bukanlah apa yang Anda lakukan sesekali ketika segalanya menguntungkan. Itu adalah apa yang terus Anda lakukan, bahkan ketika segalanya tampak bertentangan dengan Anda. Orang-orang paling sukses yang dipelajari Hill bukanlah yang paling cerdas atau paling beruntung. Mereka adalah mereka yang belajar untuk terus maju, bahkan ketika hati mereka menjerit untuk berhenti. Karena penguasaan hidup yang sejati bukanlah tentang dunia luar, melainkan tentang dunia batin kita. Ini adalah saat Anda menemukan bahwa Anda bisa merasakan ketakutan namun tetap bertindak, bahwa Anda bisa merasa lelah namun tetap melanjutkan, bahwa seseorang bisa bersedih namun tetap memilih hal yang baik. Dan inilah poin terpenting yang sangat kuat. Penguasaan emosi tidak menjauhkan Anda dari kemanusiaan Anda. Sebaliknya, itu mengembalikan kendali atasnya kepada Anda. Ini memungkinkan Anda menggunakan setiap emosi sebagai bahan bakar, bukan sebagai belenggu. Saat rasa takut muncul, Anda memahaminya sebagai panggilan untuk bersiap diri. Saat kemarahan datang, Anda mengubahnya menjadi fokus. Saat kecemasan mencekik, Anda menggunakannya sebagai pengingat untuk bertindak. Segala sesuatu mendapatkan makna baru. Pada akhirnya, inilah yang ingin diajarkan oleh Hill, bahwa pikiran harus mengarahkan hati, dan hati harus menginspirasi pikiran, tidak pernah sebaliknya. Keseimbangan antara nalar dan emosi adalah lahan subur tempat setiap pencapaian besar dibangun. Dan jika Anda dapat mempertahankan ketenangan saat segala sesuatu di sekitar Anda tampak kacau, jika Anda dapat bertindak dengan tujuan saat dorongan hati mendorong Anda menuju kesalahan, maka Anda tidak hanya akan mengubah hasil, Anda akan mengubah takdir Anda. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati bukanlah tentang menaklukkan dunia, melainkan tentang menaklukkan diri sendiri. Anda kini menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cari, kendali, kejelasan, kekuatan, dan disiplin, memiliki satu asal-usul yang sama: cara kita mengelola emosi. Inilah yang menentukan apakah kita bereaksi atau berkreasi, apakah kita mengulang masa lalu atau membangun masa depan yang baru. Wawasan terpenting dari semua yang telah Anda dengar di sini sederhana namun sangat mendalam. Anda tidak perlu menghilangkan emosi Anda, hanya perlu belajar bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda. Begitu Anda menguasai ini, tidak ada satu pun hal di luar diri Anda yang akan memiliki kekuatan lebih besar daripada apa yang terjadi di dalam diri Anda. Dan ini hanyalah permulaan. Dalam video berikutnya yang akan muncul di layar Anda akan menaiki satu langkah lagi dalam evolusi pribadi Anda dan menemukan cara mengubah kendali emosi yang baru ditemukan ini menjadi hasil nyata dalam pikiran, kehidupan, dan pencapaian Anda. Lanjutkan perjalanan ini, jadilah 1% lebih baik dari diri Anda sekarang, dan lihat apa yang terjadi saat Anda memutuskan untuk mengambil kendali penuh atas energi Anda. Terima kasih telah berada di sini bersama saya hari ini. Merupakan suatu kehormatan untuk berbagi bagian dari perjalanan ini bersama Anda. Saya tidak sabar untuk bertemu Anda di video berikutnya.